Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya topik yang lumayan spesifik tapi penting banget. Kita mau bedah nih solusi dari Ray Dalio soal utang pemerintah Amerika Serikat yang ya ampun gede banget itu. Sumber kita bab 18 bukunya How Countries Go Broke. Judulnya jelas, solusi 3 bagian 3% saya. Jadi misi kita hari ini ya itu, coba pahami deh kerangka kerja yang dia tawarin buat menstabilkan, katakanlah, kapal fiskal AS ini. Oke, langsung aja ya. Dalio ini lihatnya gini, kalau dibiarin terus kayak sekarang, arah utang AS ini bahaya banget. Jadi, solusi yang dia usulkan ini bukan cuma sekedar nambal-nambal, tapi benar-benar mau belokin arah ke jalur yang lebih aman buat jangka panjang. Iya, dan yang langsung kelihatan beda dari Dalio itu, dia kritik cara orang-orang di pemerintahan biasanya. Mereka itu kan seringnya debat kusir soal detail-detail kecil. Mau potong anggaran apa, naikin pajak yang mana. Nah, itu kan pendekatan dari bawah ke atas ya. Kata Dalio, justru cara gitu malah sering buntu atau hasilnya nggak nendang. Dia usul sebaliknya, dari atas ke bawah. Jadi gini, tentuin dulu target besarnya mau nurunin defisit berapa banyak. Baru deh cari caranya bareng-bareng. Oke. Pendekatan dari atas dulu. Dan target besarnya itu, ya ini dia, angka 3%. Ini inti proposalnya kan. Maksudnya targetnya itu neken defisit anggaran tahunan AS sampai stabil di angka 3% dari PDB. PDB itu nilai total semua barang jasa di negara itu setahun ya. Betul, produk domestik bruto. Dan kenapa angka 3% ini penting? Nah, menurut hitung-hitungan Dalio, kalau bisa capai dan tahan defisit di level 3% PDB, itu dampaknya lumayan gede. Beban utang AS itu katanya bisa turun sekitar 17% dalam 10 tahun. Itu kalau dibandingin sama skenario nggak ngapa-ngapain ya. Angkanya sekitar 9 triliun dolar tuh pengurangannya. Gede banget. Wow, 17% dalam 10 tahun. Itu udah signifikan ya. Terus kalau lebih lama? Kalau bisa dipertahankan 20 tahun, penurunannya bisa sampai 31%. Itu kira-kira 26 triliun dolar lebih rendah utangnya. Jadi ini bukan angka asal pilih, tapi level yang dianggap bisa bikin rasio utang terhadap PDB jadi stabil gitu. Jadi langkah pencegahan lah ya, krusial. Oke. Targetnya jelas 3% dari PDB. Ambisius tapi ada hitungannya. Terus pertanyaannya, gimana cara nyampe ke sana? Katanya ada 3 tombol utama nih yang bisa ditekan pemerintah. Iya, benar. Dia identifikasi ada 3 tuas utama gitu. Yang pertama ya jelas, pemotongan belanja pemerintah. Secara keseluruhan ya, bukan cuma pos tertentu. Kedua, kebalikannya, kenaikan penerimaan pajak. Ini juga secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ini nih yang agak menarik, penurunan suku bunga real. Suku bunga real, itu yang udah dikurangin inflasi kan? Tepat. Jadi suku bunga acuan dari bank sentral, tapi setelah kita perhitungkan ekspektasi inflasi. Jadi ada kombinasi nih antara kebijakan fiskal, belanja, dan pajak, sama kebijakan moneter lewat suku bunga. Nah, ini dia nih. Ini kayaknya poin yang suka kelewat ya. Biasanya kan kalau ngomongin defisit, wah langsung pada lihat ke Kongres. Ribut soal anggaran belanja, soal pajak. Tapi Dalio malah bilang pengaruh paling gede ke defisit itu seringnya malah dari kebijakan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS. Wah, ini agak mengejutkan ya. Tong apa di parlemen, tapi juga lihat peran bank sentral. Dan Dalio ini kayaknya sadar banget ya. Mencapai kesepakatan politik soal detail potong ini, naikin itu, wah, susahnya minta ampun. Makanya, dia kayak nawarin semacam rencana cadangan. Yang lebih, mekanis gitu. Jadi, kalaupun politisi nggak bisa sepakat detailnya gimana, ada cara lain buat tetap kejar target 3% PDB itu. Pembagian bebannya udah ditentuin. Oh, ada plan B-nya juga. Gimana tuh pembagiannya di rencana cadangan itu? Kira-kira gini pembagiannya. Sekitar 4% pemotongan belanja dari total anggaran, terus sekitar 4% juga kenaikan penerimaan pajak dari total penerimaan, ditambah, nah ini peran The Fed, sekitar 1% penurunan suku bunga real. 4% potong belanja, 4% naik pajak, 1% turun suku bunga real. Kelihatannya seimbang ya pembagiannya. Iya, intinya itu keseimbangan. Penurunan suku bunga real ini kan kebijakan moneter yang lebih longgar ya. Diharapkan bisa ngeredam dampak negatif ke ekonomi kalau ada pengetatan fiskal, yaitu potong belanja dan naik pajak tadi. Jadi ibaratnya gitu, satu kaki ngerem, fiskalnya ketat, tapi kaki yang satu lagi sedikit ngegas, moneternya longgar.
biar mesin ekonominya nggak langsung brek, mati gitu. Oke, biar ada bantalan kejutnya gitu ya. Betul. Dan dia juga saranin, jangan langsung hajar Blaze setahun, tapi bertahap selama 3 tahunan lah, biar penyesuaiannya lebih mulus buat sistem ekonomi. Masuk akal biar nggak kaget semua. Selain mekanismenya, Dalio juga kan ngomongin soal urgensi dan timing ya. Kapan sih waktu paling pas buat ngelakuin penyesuaian yang mungkin rasanya pahit ini? Justru, kata Dalio, pas ekonomi lagi relatif oke. Lagi bagus-bagusnya malah. Ini yang disebut tindakan counter-cyclical, melawan arus siklus ekonomi saat itu. Oh, jadi kayak peribahasa benerin genteng pas lagi terang, jangan pas udah hujan badai gitu ya? Nah, persis. Analoginya pas banget. Melakukan pengetatan fiskal pas ekonomi lagi kuat, itu jauh lebih gampang dikelola dampaknya daripada nunggu krisis utang beneran kejadian pas ekonomi lagi lemah. Wah, kalau udah gitu, pilihan kebijakannya biasanya jadi jauh lebih sempit dan lebih sakit buat masyarakat. Jadi ada logika kuat ya kenapa harus dilakukan sekarang atau saat kondisi memungkinkan, bukan nunggu darurat. Iya, pendekatan Dalio ini kan kelihatan sangat terstruktur ya, logis secara hitung-hitungan, dan dia coba kasih jalan keluar dari macetnya politik dengan fokus ke target besar dan mekanisme yang jelas. Tapi ya gitu, ini kan berhadapan sama masalah utang yang dasarnya kompleks banget dan penuh muatan politik. Iya juga ya. Pendekatannya yang dari atas ke bawah yang berbasis angka ini, jadi kontras banget sama realita politik yang seringnya dari bawah ke atas dan penuh kompromi alot. Nah, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin kita? Ini mungkin jadi pemikiran penutup ya buat direnungkan. Kalau kita lihat rumitnya politik di Washington sana, terus ditambah ketidakpastian ekonomi global, seberapa mungkin sih solusi yang rapi dan terstruktur kayak rencana 3% Dalio ini bisa diadopsi? Dan yang lebih penting lagi, bisa dijalankan secara konsisten nggak ya? Apakah pendekatan dari atas ke bawah plus adanya rencana cadangan tadi beneran bisa jadi jalan pintas buat ngatasin kebuntuan politik yang sering kita lihat soal isu penting kayak ngurusin utang negara ini? Pertanyaan bagus buat kita pikirin bareng-bareng nih.